Contohnya apa? Dulu ada, sebelum Adam Smith, ada aliran namanya merkantilisme. Itu sekitar abad 17. Isinya ya pemerintah plus tuan tanah, para pedagang. Jadi orang-orang merkantilis ini percaya bahwa ekonomi dunia itu sifatnya stagnan. Jadi sifatnya tidak berkembang. Pokoknya ekonomi itu akeh-akehan modal. Itu nanti kelompok merkantilis. Jadi akhirnya apa? Mereka berlomba-lomba kerjasama dengan pemerintah melakukan monopoli. Bahkan zaman itu kelompok merkantilis ini tidak cuma monopoli dalam negeri, juga invasi ke luar negeri sampai lahir kita kenal namanya kolonialisme. Didukung oleh pemerintah dengan pasukannya. Kalau di Indonesia dulu masuk misalnya Belanda dengan VOC-nya. VOC itu kan kelompok dagang awalnya, kemudian masuk bikin perjanjian-perjanjian dengan pemerintah lokal yang sudah kalah untuk jaminan dagang. Lahir monopoli-monopoli. Oke, nah orang merkantilis ini nanti ya fokusnya hanya laba, menumpuk modal. Gimana caranya mengumpulkan uang sebanyak mungkin. Uang itu kalau zaman itu ya simbolnya ya diwakili oleh emas dan perak. Semakin koleksi emas dan peraknya banyak, semakin dia disebut stabil ekonominya. Jadi lahirnya apa merkantilisme ini zaman dulu ya kita kenal, termasuk Indonesia jadi korbannya kolonialisme. Jadi orang-orang yang ingin menginvasi negara lain untuk melakukan monopoli-monopoli dagang. Nah ini yang dikritik oleh Adam Smith. Problemnya ternyata adalah monopoli, intervensi yang tidak sehat. Padahal kalau dijalankan natural saja bisa jadi ya seimbang perkembangan ekonominya. Oke, nah akhirnya kita kenal ini. Sistem yang dirancang tadi, yang tanpa intervensi pemerintah, yang titik tekannya adalah division of labor dan akumulasi modal, kapital dengan dasar tadi kebebasan, lahirnya ini. Kita menyebutnya kapitalisme. Jadi kapitalisme itu variabelnya ada paling tidak 5. Yang pertama, private ownership. Private ownership itu kepemilikan pribadi. Boleh harta kekayaan itu dimiliki secara pribadi di level apapun. Itu cirinya kapitalis. Yang kedua, profit motive. Profit motive itu aktivitas-aktivitas ekonomi dijalankan untuk mencari keuntungan saja. Sah. Jadi tadi kan yang slide paling awal tadi tentang motif tindakan, itu kan ada 6 tadi. 6 itu kan semua arahnya untuk kita mencari keuntungan. Jadi profit motif. Kemudian yang ketiga, market ekonomi. Market ekonomi itu ekonomi pasar. Kalau ada orang bilang, sudahlah serahkan saja pada mekanisme pasar. Itu market ekonomi. Kalau memang orang butuh, biar mereka beli. Kalau tidak butuh, ya biar tidak usah beli. Itu market ekonomi. Biarkan pasar yang menilai. Itu bagus atau tidak, dibutuhkan atau tidak. Tidak perlu intervensi-intervensi
dari pemerintah misalnya. Harus ini, harus itu, jangan ini, jangan itu, tidak usahlah. Biarkan pasarnya sendiri yang menentukan dia butuh itu apa tidak. Itu namanya market ekonomi. Terus kompetisi. Kompetisi itu berarti ya bersaing saja secara sehat. Pak, saya mau dagang ini Pak, tapi kok sudah banyak yang dagang. Tidak apa-apa, kalau kamu nunggu yang belum ada dagang ya tidak ada. Semuanya sudah ada. Kompetisi aja secara sehat. Bikin strategi-strategi penjualan yang bagus. Karena memang tidak mungkin kamu masuk gelanggang pasar yang tidak ada kompetisi. Yang kamu single fighter main dewe itu raono. Pingin jago sendiri kan. Kadang-kadang saya sering ketemu teman itu, Pak saya pingin wira swasta, pingin dagang apa gitu loh Pak. Tapi saya lihat di tempat saya itu apa-apa sudah ada ya Pak. Lah kalau kamu nyari yang tidak ada nggak jadi dagang. Sekarang apa yang tidak ada semuanya juga ada. Harus siap kompetisi. Jadi apalagi sekarang online itu apa wae ono. Kamu sumpek enak-enak jualan buku, ada yang baca. Nah, itu kan gimana ini caranya ya? Nah, itu berarti ada yang tidak adil. Kalau urusan yang tidak adil, pemerintah boleh intervensi. Harusnya kompetisi berjalan secara fair. Kemudian free enterprise. Enterprise itu ranah wilayah budaya. Jadi ada kebebasan, tidak terlalu banyak aturan yang mengikat. Jadi kapitalisme itu berarti private ownership, kemudian profit motive, kemudian market ekonomi, kompetisi, dan free enterprise. Nah, kemarin kan kita banyak mengkritisi kapitalisme, ya silahkan kamu kritisi 5 unsur itu kalau mau dikritisi. Apa iya sih orang itu boleh memiliki apa saja asal mampu? Kalau memang dalam jangkauan, misalkan ada orang itu biasanya tambah kaya kan semakin kaya. Karena apa? Semakin kamu kaya kan modalmu semakin besar. Semakin bisa membayari ahli-ahli. Akhirnya kamu menang terus, semakin besar, semakin besar. Nah ini boleh tidak kamu sebesar-besarnya, sekuat-kuatnya, karena yang lain mesti kalah. Itu yang sering dikritik terhadap kapitalisme. Apa ya orang itu boleh memiliki apapun tanpa batas asal dia sendiri bisa menjangkaunya. Kemudian profit motive. Motifnya untuk nyari keuntungan. Apa ya sih aktivitas ekonomi itu hanya nyari keuntungan saja? Apa hidup kita itu memang ingin nyari untung saja? Nah, itu nanti problem juga. Market ekonomi juga begitu. Apa yo pasar itu selalu rasional. Kalau pas ada yang main kayak hari ini gimana? Belum lagi kompetisi, belum lagi free enterprise. Jadi inilah model ekonomi yang kita kenal sebagai kapitalisme.